Saya kan lahir tahun 77-an ya. Nah itu umumnya anak perempuan itu menstruasi pertamanya atau menarkinya tuh usia SMP kelas 2 rata-rata. Ya, sekitar umur 14-15 tahun ya, atau seperti itulah. Itu sekitar mungkin kalau kita terbang ke 30 tahun yang lalu lah kurang lebih, itu rata-rata di usia SMP lah ya. Jadi sudah cukup matang sel-sel dalam tubuhnya tadi. Kemudian barulah akhirnya dia menjadi sosok wanita yang katakanlah sempurna secara fisiknya, secara raganya, meskipun secara kedewasaan atau emosional belum tentu juga, terus dicek juga. Nah, tapi sekarang ada satu fenomena yang agak menarik menurut saya, dan ini menjadi salah satu indikator kekurang sehatannya masyarakat ya, dan masyarakat sebagian besar khususnya perempuan ya, di mana anak-anak perempuan itu sebagian ya, bahkan banyak yang bahkan menstruasinya itu di bawah kelas 6 SD ya. Betul ya, setahu saya begitu ya. Di bawah kelas 6 SD itu sekarang sudah banyak sekali katakanlah kondisi-kondisi di mana ananda perempuan itu ya itu sudah mulai menstruasi. Nah, pertanyaannya terus kenapa kalau menstruasi pada usia di bawah kelas 6 SD, atau bahkan ada beberapa kelas 4 sudah mens ya, kelas 3 bahkan sudah mens, kabar-kabarnya saya dapatkan gitu kan, dengan umur yang relatif masih muda sebenarnya. Nah, ini ada, kalau bagi saya pribadi, ini salah satu indikator betapa masifnya terjadi di kalangan katakanlah wanita ya, adik-adik perempuan tersebut itu terjadinya prematur aging atau penuaan lebih awal ya. Sel-sel itu menua sebelum waktunya, matang sebelum waktunya, begitulah kurang lebih bahasa kita. Dan itu ketika wanita ya dia menstruasinya lebih awal dengan catatan ya, katakanlah harusnya umur 15 ya, atau mungkin 16 tahun misalkan rata-rata gitu ya, itu dia menstruasinya itu 4-5 tahun sebelumnya ya, maka otomatis menopausnya lebih cepat kan gitu. Ketika menstruasinya lebih cepat, maka otomatis menopausnya lebih cepat ya. Artinya apa? Kematangan sel itu tidak bisa kita katakanlah dapatkan pada proses katakanlah seorang wanita tadi misalkan ya, yang mengalami menarki lebih awal ya. Nah, pertanyaannya kan, ini kita mulai dari why dulu, kenapa why? Nanti saya jelaskan terus apa solusinya gitu kan, bagaimana kita menyikapi itu. Nah, pertanyaannya itu terjadi kenapa ya, banyak sebab tentunya ya. Kalau dibuka semua kita katakanlah urai semua itu nggak cukup waktu kita tentunya di sini. Tapi sebab atau dua hal yang katakanlah secara umum saya coba telaah dan saya coba katakanlah mencari ini kira-kira masalah di mana, adalah memang kondisi mental mereka yang rapuh gitu kan, kondisi emosional mereka yang rapuh tuh, mungkin bahasanya itu mental mereka itu ya fragile banget gitu kan. Itu yang pertama, artinya apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lakukan tidak membentuk jiwa mereka menjadi anak yang bisa tangguh gitu kan. Nah, ini sebenarnya terbukti dengan banyaknya katakanlah anak-anak ya, atau mungkin ya generasi muda zaman sekarang khususnya lah, itu yang hujan sedikit sudah demam, hujan sedikit sudah batuk pilek gitu lah. Beda sama generasi zaman dulu ya. Generasi zaman dulu ya begitulah gitu kan, terpapar panas ya udah gitu loh, nggak ada demam, nggak ada batuk. Kalau sekarang kan dikit panas dikit udah bermasalah, hujan dikit sudah bermasalah. Itu jadi mental yang mereka atau mungkin emosional mereka yang tidak matang itu tuh menjadi salah satu penyebab katakanlah terjadinya prematur aging atau penuaan dini tadi itu loh, pada sel tadi. Kenapa? Ya, apa yang kita rasakan, kita lihat, kita dengar, dan katakanlah lakukan setiap hari ya, itu juga akan mempengaruhi sel-sel dalam tubuh kita. Al-Quran menjelaskan betapa mengerikannya kiamat, sehingga di situ dijelaskan ibu-ibu yang sedang hamil dalam kondisi ketakutan kiamat gitu kan, itu bisa melahirkan kandungannya. Anak-anak yang masih kecil itu tiba-tiba berubah karena saking cemas dan takutnya mereka, karena emosi itu akan sangat mempengaruhi kondisi sel kita. Nah, pertanyaannya, emosinya itu atau mungkin ketidakmatangan emosi itu terjadinya karena apa gitu loh.